Shalom kepada seluruh jemaat GBP Teman Firdaus dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Saya mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebagai orang percaya, baiklah, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah bangkit dari maut dan mengalahkan maut dan membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba mohon ampun atas segala dosa dan salah hamba. Bapa kuduskan dan sucikan hamba. Bapa mampukan hamba, biarlah urapan-Mu turun atas hamba. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati setiap jemaat yang mendengarkannya. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mengganggu kami dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapa takkan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa kita bertemu lagi. Dan minggu kemarin kita baru merayakan Paskah, dan Paskah sudah menjadi satu tradisi bahwa kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut dan mengalahkan maut dan menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dari Kolose 3 ayat 15, di sini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saya memberikan tema pada hari ini yaitu bersyukurlah. Dari pembacaan di atas dari Kolose 3 ayat yang ke-15 ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu damai sejahtera di hatimu, dipanggil menjadi satu tubuh, dan barulah kita bersyukur. Kalau kita berbicara untuk bersyukur, mampukah kita dalam situasi atau kondisi seperti ini, dalam perekonomian yang semakin anjlok dan kehidupan yang semakin tidak menentu ini, mampukah Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengucap syukur? Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa hidup ini kita harus bersyukur. Oleh karena itu saya memberikan tema pada hari ini, bersyukurlah. Mampu atau tidak kita bersyukur tergantung dari kita. Allah kita yang kita sembah itu benar apa tidak. Nah, kalau kita membaca perikop dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ke-17 ini berbicara tentang manusia baru. Kalau kita mau berbicara untuk bersyukur, tidak bisa kita mengucap syukur ketika kita belum menjadi manusia baru atau melahir baru. Kalau kita belum lahir baru, maka kita tidak akan mengucap syukur, sehingga kita mengeluh terus, adanya ketamakan, adanya keserakaan. Kalau kita lihat di akhir ini, korupsi semakin merajalela. Bukan hidup kita yang level up ya, korupsi juga semakin hari semakin level up. Kalau kita lihat tahun 90-an, orang korupsi ya paling puluhan juta, tahun 80-an puluhan juta itu sudah termasuk besar. Tahun 90-an udah naik ratusan juta. Udah kesini-sini menjadi miliaran.
Tetapi dan air-air ini menjadi triliun, luar biasa. Bukan hidup saja yang harus level up, moral pun semakin hancur karena korupsi. Level up. Karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita mampu bersyukur dalam situasi yang saat ini. Karena kita barusan merayakan Paskah, karena itu kita harus mengucap syukur. Bagaimana supaya kita harus mengucap syukur? Harus ada damai sejahtera. Poin yang pertama yaitu kalau kita baca lagi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bagaimana damai sejahtera bisa memerintah dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Yang pertama, kita harus lahir baru, manusia baru. Kalau kita Bapak Ibu nanti baca perikop ini ya, dari Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 17, itu sebenarnya berbicara tentang manusia baru. Damai sejahtera di hati harus memiliki manusia baru. Karena itu kalau dalam ayat yang ke-5 di sini dikatakan, matikanlah sesuatu yang duniawi. Apa itu sesuatu yang duniawi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakaan, penyembah berhala, marah. Ayat yang ke-8, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat yang ke-9, saling mendustai. Kalau kita baca ayat yang ke-7, di situ kan, dahulu kamu juga melakukan itu. Dan kalau kita baca ayat 6, disitulah maka murka Allah ada pada diri kita. Jadi ketika kita masih hidup lama, pasti kita pernah melakukan. Dan hari ini saya mengatakan, saya melakukannya itu dahulu sebelum saya mengenal Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu, jangan pernah malu mengakui dosamu. Karena ketika kita mengaku, kita menelanjangi dosa kita, artinya kita mempermalukan iblis. Iblis harus dipermalukan sehingga kita berani bahwa dulu memang saya pernah melakukan itu, tapi sekarang saya tidak melakukannya lagi. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menutupi dosa Bapak Ibu. Dosa itu harus ditelanjangin, harus dipermalukan sehingga kita menjadi manusia yang baru. Jadi kalau kita Bapak Ibu atau dulu pernah melakukan, saya pun pernah melakukan, yaitu pencabulan. Saya pernah melakukan dan sering melakukan waktu saya belum bertemu dan belum bertobat. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakaan, penyembah berhala. Saya akuin, saya pernah melakukan. Tetapi itu dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-10 dalam Kolose 3 ayat 10, ketika saya menerima menjadi manusia baru, di sini ayat yang 10 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi saya ketika sudah memulai dengan satu komitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya, hidup saya bukan seperti dulu lagi, tapi hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya menjadi manusia baru. Dan Tuhan, dan kalau kita baca nanti ayat 11, ketika kita sudah menerima menjadi manusia baru, Tuhan tidak lagi membedakan. Di situ dikatakan ayat 11, Tuhan tidak membedakan antara orang Yahudi atau orang Yunani. Tetapi juga Tuhan tidak membedakan. Bapak Ibu, orang misalnya orang Jawa, orang Sunda, orang Ambon, orang Chinese, orang Timur, Tuhan tidak lagi membedakan. Ketika kita sudah lahir baru dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak lagi membedakan. Karena kita sudah lahir baru, kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita, yaitu saling mendustai, kata-kata kotor dari mulut kita, saling bohong, nafsu jahat, keserakan, kita sudah meninggalkan.
kita menerima Yesus memulai dengan hidup yang baru, nanti ayat yang ke-12 dikatakan bahwa sudah dikuduskan dan dikasihi Allah. Ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi manusia baru, maka ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Itu harus tercermin dalam kehidupan kita. Saya akuin dulu saya pemarah, saya tidak sabaran, saya suka emosian ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus, maka saya mulai dirubah. Kehidupan manusia lama saya tinggalkan. Saya sudah dikuduskan dan kasih Allah. Oleh karena itu, saya harus memiliki belas kasihan, harus memiliki kemurahan, harus memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Jadi tidak lagi ketika dulu ada yang baru ngomong sedikit, apa kamu mau ngapain? Apa kamu ngomongin saya? Enggak. Kalau sekarang ya udah, saya selalu punya prinsip, Tuhan menjadi hakim atas dirimu dengan diri saya. Ketika orang melakukan jahat kepada saya tidak mau membalas, karena penghakiman bukan milik saya. Penghakiman itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang akan menjadi hakim atas hidup saya dengan orang yang melakukan kejahatan buat saya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur, yaitu damai sejahtera harus ada di hatimu. Damai sejahtera itu harus ada. Bagaimana supaya harus ada? Kita harus lahir baru, menjadi manusia baru. Sabar kamu seorang terhadap yang lain, saling mengampuni. Nah, kita harus saling mengampuni. Kadang-kadang kita bertemu dengan sebenarnya saya sudah mengampuni dia, tetapi maaf ya, kalau untuk bertemu saya tidak bisa lagi. Itu belum mengampuni, Bapak Ibu. Itu belum mengampuni. Percuma kita kita berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, sedangkan kita belum bisa mengampuni orang lain. Dan dalam ayat yang ke-13 di situ dikatakan, sabar kamu terhadap yang lain, saling mengampuni sama seperti Yesus sudah mengampuni kamu. Oleh karena itu, jika ada yang melakukan kesalahan kepada Bapak Ibu Saudara, harus pun mengampuni, karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ayat yang ke-14 nanti di situ, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Nah, berbicara kasih, seringkali orang Kristen terjebak dalam kasih. Kasih dengan kasihan ini beda-beda tipis, Bapak Ibu. Tidak mudah kita berbicara tentang, aduh saya mengasihi dia. Tapi kalau kita lebih telaah lagi, itu bukan kasih, tetapi karena kasihan. Kasih itu harus mendisiplinkan. Bukan, aduh saya kasihan dia, ya udah saya kasih. Aduh karena tidak bisa, Bapak Ibu. Kita harus mendisiplinkan sehingga orang itu bisa membangun dirinya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dan dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita mampu bersyukur? Yaitu harus ada damai sejahtera dalam hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak ada damai sejahtera dalam hati dan hidup, kita tidak bisa bilang saya bisa mengucap syukur. Oleh karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang di dalam nama Tuhan Yesus, mari, waktu semakin dekat. Mulailah dengan sesuatu yang baru. Kenakanlah hidup yang baru. Lepaskanlah kehidupan yang lama. Mungkin masih melakukan percabulan, masih melakukan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakaan, kejahatan, fitnah, saling mendustai. Berhenti, Bapak Ibu. Stop. Mulai hari ini berhenti. Waktunya sudah dekat. Coba Bapak Ibu pikir, sudah berapa umur Bapak Ibu? Masih mau terus seperti ini? Berhenti. Mari kenakanlah manusia baru. Sehingga kalau Bapak Ibu bertanya, kok doa-doa saya kok gak pernah dijawab? Kok hidup saya begini terus? Kok saya sudah usaha kok belum berhasil? Itu karena apa? Karena kita
Tuhan murka karena kita masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mendatangkan murka Tuhan. Kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 6, semua yang kita lakukan yang tadi saya bicarakan itulah yang mendatangkan murka Allah, sehingga doa-doa kita pun belum bisa terjawab. Mampu mengucap syukur. Kadang-kadang kita bilang, aduh saya sudah berdoa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, dalam kita baca Alkitab, banyak mereka mampu mengucap syukur dalam segala hal. Abraham mampu mengucap syukur. Hampir 100 tahun tidak memiliki anak. Tetapi begitu dia memiliki anak, Tuhan minta serahkan sebagai persembahan. Dia mengucap syukur, dia memberikan. Nah hari ini, begitupun kita, mampu nggak kita mendapatkan sesuatu dengan susah payah? Ketika Tuhan mau mengambilnya, kita mampu tidak untuk memberikan? Hana, dia berdoa bertahun-tahun supaya mendapatkan anak. Ketika dia mendapatkan anak, yaitu Samuel, dia menyerahkan. Dan akhirnya Tuhan gantikan. Nah, banyak tokoh-tokoh Alkitab. Paulus, dia menderita, ada duri dalam daging. Dia bilang, Tuhan kalau bisa angkatlah duri dalam daging ini. Saya sudah terlalu sakit, saya sudah terlalu menderita. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karunia padamu, karena dengan itulah engkau selalu berharap dan bersandar kepadamu. Mungkin Bapak Ibu saat ini mempunyai pergumulan yang luar biasa, memiliki sakit yang berkepanjangan. Bersyukurlah. Mungkin dengan itulah Tuhan ingin supaya Bapak Ibu tetap dekat, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sama seperti Paulus, dia berharap supaya duri itu diangkat, tetapi Tuhan bilang cukuplah dengan kasih karunia. Nah, yang pertama mampu untuk bersyukur, yaitu damai sejahtera di hatimu. Ketika kita sudah ada damai sejahtera, kita pasti mampu mengucap syukur. Bagaimana supaya damai sejahtera itu ada? Yaitu dengan lahir baru menjadi manusia yang baru. Kita lepaskan semua kebiasaan lama kita lepaskan itu, kita kenakan dengan manusia baru. Kita harus memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan hati, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, saling mengampuni satu dengan yang lain, sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kedua, bagaimana supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mampu mengucap syukur dalam keadaan seperti ini, yaitu dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi ada 3 poin dari pembacaan kita dari Kolose 3 ayat 15 ini, yaitu di sini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Oleh karena itu yang kedua, dipanggil menjadi satu tubuh. Tidaklah mudah ya Bapak, tidaklah mudah Bapak, Ibu, Saudari dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Nanti Bapak Ibu baca dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17, di sini dikatakan begini. Kolose 3 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antaramu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, bagaimana supaya kita mampu mengucap syukur? Kita dipanggil menjadi satu tubuh, yaitu ayat 16, Kolose 3 ayat 16, yaitu perkataan Kristus harus ada di dalam diri kita.
Ketika kita sudah menjadi hidup baru, manusia yang baru, harusnya kita perkataan Yesus itu harus ada dalam kehidupan kita. Bukan lagi kata-kata kotor, bukan lagi kata-kata fitnah atau kata-kata bohong, tetapi kita harus perkataan Kristus harus ada di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dalam nama Tuhan Yesus, yaitu saling mengajar dan saling menegur, menyanyikan mazmur dan nyanyian rohani. Kita saling menegur, bukan menegur ketika kita sudah hidup baru, kita melihat teman kita melakukan hal yang tidak baik, kita panggil. Bukan kita mempermalukan, kita menegur bukan mempermalukan. Kita panggil orang yang tidak melakukan hal itu, kita berbicara empat mata. Jika orang itu kita berbicara empat mata, orang ini masih bebal, kita panggil beberapa orang lagi untuk lebih memperteguh. Tetapi jika dia masih tidak mau mendengar, kita panggil orang-orang tua, majelis, kita panggil, kita kumpulkan dan menasihati. Tetapi jika orang yang kita nasihati itu masih saja bandel, kata Tuhan, biarkan saja. Karena orang itu adalah orang yang bebal. Nah, kita juga harus mengucap syukur, menyanyikan mazmur dengan nyanyian rohani. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika kita mau mengucap syukur, lakukanlah segala sesuatu dengan nama Tuhan Yesus. Kita harus jadi lakukan dengan nama Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu bangun pagi, kita berdoa. Ketika makan, kita berdoa. Ketika kita mau keluar rumah, kita berdoa. Doa itu dahsyat Bapak Ibu. Doa itu sangat dahsyat. Dia hanya memiliki 3 huruf Bapak Ibu. Doa hanya memiliki 3 huruf. Tetapi dia akan menjawab ribuan huruf yang Bapak Ibu panjatkan. Doa itu sangat dahsyat. Doa itu hanya sejauh lutut kita. Ketika Bapak Ibu berlutut, Bapak Ibu angkat tangan dan membuka hati, maka doa itu akan didengar oleh Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti. Lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengucap syukur? Yang pertama, damai sejahtera harus ada di hatimu. Ketika damai sejahtera sudah ada di hatimu, dengan melakukan hidup baru, menjadi manusia baru. Yang kedua, dipanggil menjadi satu tubuh, yaitu perkataan Kristus ada dalam diri kita. Kita mengajar, kita saling menegur, menyanyikan mazmur, menyanyikan nyanyian rohani. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus dengan nama Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah henti-hentinya kita mengucapkan nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Jadi Bapak Ibu, kita wajib berdoa. Dan yang terakhir, ketika sudah melakukan 2 hal ini, damai sejahtera ada di hati Bapak Ibu Saudara-saudari, dan yang kedua dipanggil menjadi satu tubuh, barulah kita mengucap syukur. Mengucap syukur, kenapa kita harus mengucap syukur Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu, kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pasti kita memiliki Tuhan yang hidup. Tidak pernah ada Tuhan Allah di manapun yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku selain tidak ada yang bisa datang kepada Bapa selain melalui aku. Yang lain masih mengatakan, tunjukkanlah jalan kebenaranmu, perlihatkanlah jalan kebenaranmu, berikanlah jalan kebenaranmu. Tetapi Tuhan kita adalah jalan ke Bapa. Hanya orang yang dari surga yang dia tahu bahwa akan jalan ke surga. Yang lain belum tentu mereka dari surga. Tetapi Tuhan kita datang dari surga. Jadi dia tahu jalan yang harus lewat mana. Tidak lagi meminta, berikanlah jalan, tunjukkanlah jalan. Tapi Tuhan kita, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur itu. Sudah menebus dosa Bapak Ibu. Kita bersyukur kenapa? Sudah menebus. Kita sudah mengalahkan, Tuhan sudah mengalahkan maut.
Minggu kemarin kita merayakan Paskah. Jadi Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi maut sudah dikalahkan. Jadi jangan takut lagi ya Bapak. Kita saat ini Bapak Ibu harus punya iman bahwa kuasa kegelapan itu bukan lagi di atas kita, bukan lagi setara dengan kita, tetapi mereka berada di bawah kita. Jangan lagi Bapak Ibu merasa takut. Aduh, di situ tuh ada tuh kalau saya lewat di situ ada gemetar, merinding saya. Bapak Ibu harus punya iman bahwa mereka maut sudah dikalahkan. Posisi kita ini di sini. Dan iblis itu di bawah. Dan makanya Yesus sudah mematahkan, meremukkan mereka. Jadi kita jangan pernah takut lagi. Jangan pernah takut bahwa di sana ada kuasa gelap. Tidak ada. Ingat, roh yang ada di dalam diri Bapak Ibu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mengucap syukur? Tuhan yang memilih sendiri, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi karena Tuhan yang memilih Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam Yohanes 15 ayat 16 bunyinya begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Haleluya. Jadi kita mengucap syukur Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur Bapak Ibu? Kenapa? Kita memiliki Tuhan yang hidup. Yang kedua, Tuhan sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan yang memilih. Berarti kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah hidup baru. Oleh karena itu Tuhan bilang, pergilah dan harus menghasilkan buah. Hari ini saya menantang Bapak Ibu, mari kita pergi setelah mendengar khotbah ini, kita pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan amanat agung. Pergi dalam Matius dalam amanat agung Matius 28 ayat 19. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Itulah amanat agung. Jadi kita harus menghasilkan buah. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Kita wajib mengucap syukur. Karena apa? Karena kita sudah ditebus. Kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Sudah menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan sendirilah yang memilih Bapak Ibu untuk pergi dan menghasilkan buah. Shalom. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang hamba sampaikan pada hari ini. Biarlah firman ini memberkati kami semua Tuhan, agar kami mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami memulai dengan satu komitmen untuk berdamai dengan diri kami, untuk mempunyai hidup yang baru. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami pergumulkan saat ini, Engkau akan menjawab pada saatnya. Hamba berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH bersama ibu, bersama anak-anak, mantu dan cucunya. Tuhan berkati. Begitu juga setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Yang lemah Engkau
Kuatkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua terus Tuhan, ajar kami terus mengucap syukur kepadamu. Terpuji namamu Bapa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.